Fitur generatif AI pada platform X milik Elon Musk, yakni Grok, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah terbukti menjadi fasilitator utama banjir pornografi sintetis atau deepfake. Teknologi kecerdasan buatan atau AI di ruang kelas kini semakin meluas. Dunia kreatif sekarang sedang berubah total karena AI sudah bisa membuat musik, menggambar, bahkan membawakan berita tanpa perlu istirahat. Teknologi ini hadir sebagai jawaban bagi tuntutan kerja yang serba cepat. Di sisi lain, kemunculannya juga membawa tantangan besar bagi standar nilai sebuah karya yang selama ini kita pegang. Pada video kali ini, kita akan membahas posisi AI dalam keseharian kita saat ini. Kita akan melihat bagaimana asisten digital ini mencoba meniru kreativitas manusia dan apa dampaknya saat mesin mulai mendominasi ruang publik. Ini kru daripada Grape Plot sedang mengadakan komunikasi di balik layar. AI menjadi sangat populer karena kemampuannya menyelesaikan urusan waktu dan tenaga. Seperti di industri musik, contohnya seorang produser itu bisa mendapatkan puluhan ide hanya dalam hitungan detik saat sedang buntu. Teknologi ini menyediakan bahan dasar yang sangat banyak, sehingga proses kreatif bisa berjalan lebih cepat dari biasanya. Nah, hal yang sama terjadi di dunia visual. AI memberikan peluang seperti bagi pemilik bisnis kecil untuk mendapatkan desain grafis tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nah, cukup dengan instruksi sederhana atau prompt, visual yang diinginkan langsung tersedia. Begitu juga di meja redaksi, televisi, penggunaan seperti pembawa berita yang membantu stasiun TV untuk terus menginformasikan berita selama 24 jam penuh. Tidak ada kendala kelelahan atau kesalahan baca akibat ngantuk. AI di sini menjadi solusi praktis untuk menangani pekerjaan teknis yang biasanya memakan banyak waktu. Tapi di balik segala kemudahan itu, ada resiko yang perlu kita waspadai. Seperti saat pembuatan lagu menjadi sangat instan, ada kecenderungan harga dari sebuah karya seni yang menurun. Kita perlahan mulai melupakan proses panjang yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengasah sebuah keahlian. Nah, seperti masalah lainnya adalah penyeragaman karya. Karena AI bekerja berdasarkan data yang sudah ada. Hasil yang diberikan cenderung memiliki pola yang mirip. Sehingga ide-ide segar yang benar-benar baru itu akan menjadi sulit ditemukan. Nah, seperti dalam dunia gambar, isu orisinalitas itu menjadi perhatian sekarang. AI belajar dari jutaan karya seniman di internet yang diambil begitu saja. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kejujuran atau hak cipta. Di sisi lain juga presenter berita seperti berita-berita TV nasional juga punya kelemahan besar dalam hal empati. Saat menyampaikan berita tentang bencana atau duka, mesin hanya bisa mengeluarkan suara yang datar. Ada koneksi emosional yang hilang di sana. Jika semua informasi yang disampaikan secara kaku, kita beresiko menjadi masyarakat yang kurang peka terhadap realitas sosial. Sebenarnya, kita bisa melihat AI sebagai sistem pengolahan data yang sangat canggih. Teknologi ini tidak memiliki kesadaran yang sendiri. Nah, AI bekerja dengan cara mengumpulkan jutaan informasi, lalu mencari pola yang paling sering muncul untuk disajikan kembali kepada kita.
Mesin ini tidak memiliki selera atau perasaan. Saat diminta membuat musik sedih, ia hanya mengambil elemen nada yang secara statistik sering muncul dalam lagu-lagu sedih atau melankolis. Ia tidak sungguh-sungguh merasakan kesedihan tersebut. AI itu seperti cermin dari informasi yang kita masukkan ke dalamnya. Kualitas hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana manusia memberikan data atau instruksi sejak awal. Fenomena menarik saat ini juga misalnya musisi yang menggunakan AI untuk memperbaiki kualitas rekaman vokal lama yang sudah rusak. Ada juga stasiun TV yang menggunakan presenter digital untuk menjangkau penonton yang sulit diakses tim produksi misalnya. Fenomena ini kan menunjukkan bahwa kita sedang beradaptasi dengan alat baru. Kita diingatkan bahwa nilai sebuah karya terletak pada cerita dan konteks yang ada di baliknya. Sesuatu yang bermakna lahir dari pengalaman hidup manusia, bukan sekedar tumpukan data yang diolah secara otomatis. Namun, AI akan menjadi jawaban bagi mereka yang mampu menggunakannya untuk memperluas kemampuan diri. Namun teknologi ini akan menjadi tantangan besar bagi mereka yang hanya ingin cara instan dan berhenti atau tidak mengasah logika. Nah, menjaga keseimbangan antara kecepatan mesin dan ketajaman berpikir manusia itu mungkin adalah langkah terbaik saat ini. Kehadiran AI yang bertujuan untuk membantu kita melihat peluang yang lebih luas, namun kita harus tetap menjadi pihak yang memimpin arah dan tujuan dari setiap teknologi yang kita gunakan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita abadi, yang fana itu waktu.